Sebelumnya, perkenalkan, saya Niyati Fajaro, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang saya sedang berbicara dengan Ibu Wahyu ya, Bu ya. Ya, Ibu Wahyu Indrianti. Baik, Ibu, kalau boleh tahu, Ibu ini DPRD Kabupaten Malang. Nah, saya ingin sebelumnya mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya untuk eh, saya untuk berkenan saya wawancarai ini. Saya ingin bertanya mengenai peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelumnya saya ingin tanya Bu, korupsi korupsi, kolusi, nepotisme itu gimana sih Bu? Sebenarnya saya kurang paham gitu. ya, kalau di apa ya, menurut saya tentang KKN atau lebih tepatnya korupsi, kolusi dan nepotisme itu amat sangat merusak bangsa karena akhirnya dengan adanya korupsi, sasaran untuk pemberantasan kemiskinan tidak tepat, ya kan? Akhirnya yang Ya, kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin karena memang haknya si miskin pun akan termakan oleh si koruptor-koruptor itu yang mempunyai kesempatan itu. Kalau kolusi pun juga demikian. Kolusi akhirnya tidak ada kesempatan untuk orang-orang atau generasi-generasi muda katakanlah yang memang berbobot tapi tidak punya uh, punya apa ya uh, punya kelebihan atau berpotensi lah ya, tapi tidak diberi kesempatan karena adanya kolusi itu, termasuk juga nepotisme. Nepotisme akhirnya tidak berkembang karena yang diutamakan adalah kerabat-kerabat ya, ya kan, Pak, kasihan sama orang yang nggak punya link ke situ, sementara dia itu potensi untuk apa ya, untuk mengembangkan dirinya dia sendiri karena tidak ada kesempatan karena nepotisme itu menurut saya ya KKN atau korupsi kolusi nepotisme amat sangat apa namanya tidak mendukung negara menjadi maju, akan lebih terpuruk begitu. Kalau menurut Ibu Wahyu sendiri, bagaimana partai politik, peran partainya dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN? Jadi saya enggak. Nah ini kalau biasanya yang terjadi sekarang hanya partai-partai besar yang sudah menyiapkan kader-kadernya. Seperti saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan atau dari partai politik PDI Perjuangan. Di PDI Perjuangan itu sudah ada sekolah partai, sekolah kader, dan pendidikan kader-kadernya di apa kader politiknya, kader-kadernya secara bahwa bagaimana kita berperan di masyarakat, bagaimana kita untuk tidak kita harus menghindari daripada KKN itu gitu ya. Sekarang kan KKN itu terjadi tergantung dari oknumnya gitu loh, bukan dari partainya atau wadahnya. Kalau misalnya oknum atau manusia itu dirinya itu memang sudah punya bibit mau seperti itu ya sulit gitu loh. Mau partai apapun, kuatnya partai yang sudah mendidik mengkader anggotanya untuk tidak melakukan hal itu sulit. Coba kita lihat aja kan partai politik yang basisnya agamis atau apapun, tapi kan pelakunya oknumnya tetap aja. Ya, jadi Ya, itu Bu, ya. dari manusianya gitu, diri kita sendiri gitu. Partai itu kan hanya sebuah apa ya, sebuah tempat, sebuah wadah gitu. Kita ditempa kayak apa, misalnya PDI Perjuangan, kader-kadernya ditempa, diberi pendidikan politik yang baik, pendidikan politik yang beretika,
pendidikan politik yang untuk menghindari KKN, menghindari segala macam. Tapi kalau nggak masuk atau oknum itu tidak bisa memahami, ya mau diapain, jangan salahkan partainya. Ya Iya, memang itu manusianya, ya kan? iya betul betul. Berarti itu ya, kalau misal emang mau jadi, misalnya, emang ada pelatihan atau seperti yang Ibu Wahyu bilang tadi kan ada apa pelatihan kader atau apa itu ya Bu sebelum benar-benar menjadi. Pendidikan ya. Kalau misalnya ya Bu, di sekitar Bu Wahyu sendiri tuh ada oknum yang seperti itu, Ibu tindakan apa yang bakal Ibu Wahyu ambil gitu ya? Biasanya kita sudah apa ya, memberikan peringatan ke dia, ke misalnya itu teman kita. Kalau di partai saya biasanya petinggi partai itu sudah memperingatkan hati-hati atau gimana, memberikan solusi. Kalau memang eh, apa ya namanya nggak bisa di ini, ya itu udah resiko beliaunya gitu. Partai tidak akan melindungi gitu, karena udah komitmen partai untuk jauh dari KKN gitu. Jadi kayak misalnya ada kejadian, misalnya kader kita sudah melakukan kesalahan, biasanya petinggi partai atau kita sendiri sudah memberikan peringatan gitu. Kalau memang tidak bisa di apa ya namanya, tidak bisa dibilangin atau gimana, nggak bisa diinginkan, ya itu sudah tanggung jawabnya si oknum itu tersendiri, itu sendiri gitu. Berarti biasanya kalau seperti itu dan oknumnya benar-benar tidak bisa ini apa namanya diingatkan atau semacamnya gitu ya Bu. Tapi dia tetap seperti itu dan terus menerus gitu, itu bakal dikeluarkan atau bagaimana Bu? Dari partai Biasanya diperingatkan partai. Dan jadi itulah perannya perannya partai politik seperti itu, Mbak. Makanya kalau misalnya dibilang mau waktu itu pernah ada wacana untuk tidak ada partai politik, salah. ya. Karena peran partai politik tuh di situ. Sekarang siapa yang menjadi counternya si pejabat itu kalau tidak ada partai politik? Masyarakat akan lari kemana? Atau siapa yang bertanggung jawab itu? Siapa yang mendukung? Contohnya kayak saya Ya, misalnya. Ya, ya. misalnya saya ini berangkat dari PDI Perjuangan, misalnya gitu. Ya kan? Ya. Masyarakat tahu bahwa saya itu dari PDI Perjuangan. Kayak kemarin pada saat pesta demokrasi, ya kan? Ada dari berbagai macam partai, caleg-calegnya, ya kan? Nah, itu kan ada wacana dulu bahwa nggak perlu pakai partai politik, ya. Nah, kalau nggak perlu pakai partai politik, terus yang mengcounter si legislator ini siapa? Yang memberikan rambu-rambu itu siapa? Saya melakukan kesalahan. Oh, masyarakat tahu, oh itu dari PDI Perjuangan. Larilah ke PDI Perjuangan. Tuh kamu kader kamu begini, 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 gitu. Ya kan? Partai bisa mengambil tindakan. Nah, kalau nggak ada, terus berangkat sendiri, nggak ada itunya, nggak ada polisinya, nggak ada apa namanya wadahnya. Itu loh yang dimaksud daripada fungsinya dari partai politik. Kan kadang-kadang kan ada yang begitu ya, wacananya dulu kan begitu. Mau dihapuskan semua partai politik, nggak bisa. Terus yang mengcounter siapa? Gitu. Tidak ada yang Yang kontrol ya membina Bu jadi. nggak ada yang kontrol. Nah itu. Kalau em, apa di sekitar Ibu ya sejauh ini tuh sering terjadi hal-hal seperti itu, misal kayak seperti temennya Ibu atau di partai politik yang Ibu sekarang sedang ini. Saya sih selama ini saya terjun di partai politik kan sudah lama ya. Dan Tahun kapan memang sih Bu jadi kalau boleh tahu? saya dari tahun 2000. Hmm, Tapi 20. dari 2000. Jadi sebelumnya orang tua saya. Jadi Oh, turun temurun orang tua saya juga yang terjun. Jadi itu terus saya melanjutkan bahwa memang ternyata untuk kita berbuat apa namanya ke masyarakat, memang kita harus terjun ke masyarakat, memang kita perlu kendaraan-kendaraan seperti itu. Nah, kadang-kadang
selama ini saya jadi ini, saya sebelum pernah menemukan hal-hal seperti itu di sekitar saya ya, gitu. Tapi saya berpikir bahwa apa namanya, kita harus merebut satu kekuasaan, namanya politik. Politik itu kan dari kata poli dan taktik, jadi berbagai macam cara untuk merebut satu kekuasaan. Ternyata merebut satu kekuasaan itu ada plus minusnya. Jadi maksudnya tergantung dari kita ya, mengambil ini ya, manusianya ya. Misalnya kekuasaan itu ada yang untuk kepentingan pribadi, ada yang untuk kepentingan orang banyak. Nah, kekuasaan yang direbutkan itu. Contohnya kayak gini. Nggak apa-apa nih ya, saya Nggak apa-apa Bu, nggak panjangkan apa. ya. Contohnya gini, orang kenapa berebut seperti itu? Kalau saya berpikir gini, ketika saya ingin berbuat menolong orang, menolong masyarakat, saya itu bukan siapa-siapa atau bukan pejabat, saya akan disepelekan. Hmm. Ya enggak? Betul. Iya. Tapi ketika saya mau menolong orang, misalnya katakanlah masyarakat banyak butuh salah satu instansi lah yang memang punya air, kok susah banget masyarakat itu larinya ke PDAM kemana-mana. Kalau saya bukan siapa-siapa mungkin nggak akan didengarkan. Tapi ketika saya menjadi pejabat dewan atau wakil dari masyarakat, wakil ya, bukan pejabat yang Iya. gimana ya, artinya gini, wakil rakyat yang ada legalitasnya, Iya, ya, iya. wakil rakyat ada legalitasnya, ya pasti mereka kan, oh iya cepet sekali turunnya. Atau saya mau nolong orang, ketika saya mau nolong orang masuk rumah sakit atau apa atau gimana, atau bantu mereka kepada birokrasi lah, kata-kata birokrasi, saya nggak mau nyebutnya birokrasi. Terus saya nggak punya legalitas diri saya, ya kan, nggak punya legalitas, nggak didengerin, ya nggak. Iya Bu, Tapi betul. ketika legalitas itu, oh iya Bu, segera Bu, nanti gini gini gini, gampang kan, bukan untuk ini, tujuannya bukan untuk kita mencari apa, untuk masyarakat juga. Banyak soalnya begitu saya menjadi anggota dewan, menjadi legislator, masih jadi wakilnya orang banyak ya, wakilnya orang banyak. Ketika saya mau nolong orang itu juga begitu. Ternyata yang dicari itu ada legalitas seperti itu gitu loh. Oh, jadi ya berbagai macam cara untuk bisa apa namanya, merebut satu kekuasaan. Nah, kekuasaan itu ada yang dipergunakan dengan baik, ada yang mempergunakannya tidak dengan baik. Nah, tinggal pilih dan masyarakat tinggal menilai sendiri dan merasakan sendiri gitu. Bagaimana, Ya kan? ya, bagaimana pada pilihan tersebut ya Bu ya, bisa menilai. Iya. Gitu. Perempuan pasti bisa, pas tepat ini di hari ini. Oh iya, siap, Ya. siap. Nah, Mungkin jadi saya sih berharap lah. berharap, ya Ibu lanjut. Ya, saya berharap banyak perempuan-perempuan yang bisa mengayomi banyak masyarakat. Ya. Mungkin itu aja ya Bu yang mau. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Bu. Mohon maaf ya kalau ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Mohon maaf juga. Sama-sama, sama-sama Mbak Ani. Sudah Sukses selalu ya, amin, amin. Terima kasih. biar Sudah bisa jadi meluangkan. hebat, Amin. biar bisa jadi Terima kasih.